Ini merupakan olahan dari nanas, dan nanasnya ini nggak sembarang nanas ya. Ini emang dari nanas kursel ini. Jadi bukan nanas-nanas yang ada di pasaran. Dan rasanya pun sangat enak. Ini jadi ini apa Pak namanya? Namanya mongso nanas madu. Mongso nanas madu. Jadi Sejenis masih dodol. apa ya, kelasnya dodol ya? Ya, kelas dodol. Mongso itu masih pakai bahasa kita ya? Ya, mongso musim. Mongso ya. Ya, musim. Jadi ini untuk apa ibaratnya? Masuk di UMKM, Ya, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah ini. Ya. Dan ini per kilonya sudah sampai di angka 80.000. Ya, Jadi banyak peminatnya. sudah banyak peminatnya. Ya. Dan kita jualan untuk pembuatan. Ini cukup bagus juga, ini anak-anak juga suka ini. Ya. Ini saya coba Ya. ada testimoni dari Ya. Pak Jalal nih. Ya. Komposisi nanas kursel ini, bumbu ini, terus ketan sama kelapa. Kelapa ya. Jadi komposisinya nanas kursel, Nanas kursel, ketan sama kelapa. kelapa. Ya, 3. Yuk kita coba. Ya, Kenyal. kenyal ya, mirip dodol. Ya, khas nanasnya terasa. Iya, khas nanas terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk petani nanas yang ada di seluruh Indonesia. Sore hari ini saya bersama salah seorang anggota KTNA yang kemarin diadakan di Kota Padang, Sumatera Barat, selaku anggota KTNA dan kelompok ya, Ya, satu kelompok. Ketua kelompok tani juga. ketua kelompok tani juga yang PPS juga. PPS yang membudidayakan nanas jumbo atau nanas apanya Pak? Nanas madu jumbo dulunya. Nanas madu jumbo. Dulunya. Dengan siapa Pak? Sering. Nama saya dengan lengkap Muhammad Jalaluddin, panggilan keseharian Jalal. Ya, Pak Jalal, ya salah satu seorang yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Saya tertarik dari kegiatan Penas kemarin dan sempat foto juga, walaupun nggak sempat ketemu beberapa teman seperti Pak Di Gunawan, Pak Di Hadi, sampai sekarang ini budidaya nanas luar biasa. Ini sangat, menurut saya nilai ekonomisnya cukup bagus dan tinggi. Kita tahu bahasanya nanas itu bisa dibudidayakan di semua dataran Pak ya, Iya. mulai dataran rendah Tinggi. sampai dataran tinggi. Ini gimana dulu Pak awalnya, awal-awal datang di daerah sini Pak? Ini menurut sejarah dari petani kita ekstran di sini ya. Kan ya. Nah, ekstran. Rata-rata orangnya dari Jawa Tengah. Ekstran sekitar tahun 79. 1979, jadi kurang lebih 44 tahun sekarang. 30 Kurang lebih ya. Jadi kurang lebih antara 15-20 tahun yang lalu itu ini nanas dari Bogor ada salah. Dari Bogor ya. Terus budidaya di sini cuma 1-2 orang di pekarangan warga. Dibudidayakan di pekarangan warga cuma antara 1-2 rumah pekarangan. Ada sebagian juga dikembangkan di lingkungan yang lain. Karena di saat itu kurang penjualannya, kurang apa ya, promosinya kurang sampai keluar istilahnya. Akhirnya banyak yang ditumbang, diganti. Iya. Nah, diganti karena nanas ini besar. Jadi prosesnya itu penanaman sampai panen itu setahun lebih. Jadi cukup lama ya? Ya cukup lama. Jadi untuk kalau di bidang hortikultura Nah, itu
itu kan paling lama 2 bulan Iya. udah panen, Ya, ya, nanam lagi. ya, Ini termasuk kategori di sektor perkebunan Pak ya? ya, Entah itu pemanfaatan lahan pekarangan atau memang skalanya untuk bisnis ya, nanas ini ya? iya, iya. Karena setahu saya kalau nanas itu banyak yang dari Dumai, Ya, terus dari Subang, Simalungun, dari Medan. Simalungun Nah. juga. Jadi Tapi memang ukurannya itu memang jumbo. enggak Pak, kecil-kecil yang di pasaran itu. Iya. Setahu kita itu yang di acara Penas kemarin di Padang itu yang dari Ambon. Ambon ya. Iya, dari Ambon itu sama dengan punya kita itu. Iya, Kita dari amati itu. Ambon, terus ada Dinas Pertanian Jawa Timur juga. Ya. Itu Jawa Timur, Malang. Jogja. Ada yang untuk khusus Dinas Pertaniannya itu. Iya. Nanas juga itu. Ya. Jadi nanas ini menambah potensi istilahnya luar biasa taraf ekonomi masyarakat. Jadi tidak cuma jual buah segar, terus pengembangan bibit. Iya. Nah, pengembangan bibit. Jadi kita melayani sampai ke walang. Jadi pesanan-pesanan bibit-bibit. Berarti Pak nanas. Jalal salah satu bagian promosi ya, Ya, bukannya? pakai salah satu Bukan promosi. seorang pembudidaya ya. Jadi untuk perbanyakan itu seperti apa Pak? Perbanyakan bibit ya, karena ini bukan benih ya. Iya, iya, iya. Nah, perbanyakan bibitnya gitu. Iya. Jadi Karena setahu saya kalau nanas itu ini biasa. dari Kalau mahkota. yang di pasar, Ya. ini dipotong, Ya. ditanam lagi gitu. Ini gimana kalau yang ini? Kalau mahkota itu setahu kita pernah diteliti juga oleh instansi terkait itu rubah. Kalau mahkota rubah dengan induan. Berarti enggak sama dengan indukan Iya, aslinya satu ya? itu. Yang kedua dia lebih lama. Lebih lama bisa 1,5 tahun. Aturan 1 tahun, 1 tahun sebulan udah panen bisa 1,5 tahun lebih lama lagi. Jadi ada acara kemarin kita nyoba nyemai bibit nanas itu dari batang dan mahkota. Hasilnya mana yang bagus Pak? Itu sama, Sama ya? sama. Cuma tidak langsung ditanam mahkotanya. Jadi mahkota itu dibelah. 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 Ini dibelah ya? Iya, mahkotanya ini dibelah. Nanti dipotong beberapa senti, 2 atau 3 senti. Nanti dipotong dan mahkotanya ini kan di balik ini kan ada mata dia, calon tunas, calon apa dia. Iya. Sama kalau ini dari mahkota, kalau dari batang, kalau batangnya besar Ya. itu bisa dibelah 4, dibelah 4, jadi kayak nyemai tebu, tanaman tebu gitu. Ya. Nah, persis seperti itu. Cuma ini ruasnya itu pendek-pendek, tidak sampai 1 senti udah ada ruas. Jadi ruasnya kan per daun. Per daun kalau tebu kan. Ini ya? Nah, kalau tebu kan sedikit lebih pendek-pendek. Jadi kita jadi 4 tangkai. Tangkai itu nanti dipotong per daun, pangkal daun. Iya. Daunnya disisakan 2-3 cm, dipotong, nanti ditata di Polybed ya. bukan di hamparan yang ada pasir lembut, nanti ditutup pasir lembut itu tipis lah, disiram pagi sore. Berarti ini sangat banyak peminatnya, Ya. tetapi yang membudidayakannya ini sangat kurang ya, masih sangat kurang. Ya, ya. Baik itu dari perbanyakan bibit, kemudian kalau pasar udah banyak yang nampung sebenarnya ya. Itu banyak. Jadi Peluang. solusi apa yang Bapak lakukan ketika mengalami hal yang demikian? Itu kan termasuk seperti pro kontra gitu. Ya, Ada peluang pasar, tapi yang menggerakkan itu pasti harus ada juga seperti itu kan. memang kemarin kita koordinasi dengan dinas terkait ya, khususnya dinas pertanian untuk bidang hortikultura dengan potensi yang ada di negeri kami Korea Selatan. Jadi dinas turun dengan BPP ataupun BPN yang ada di negeri kami, tahu dengan potensi yang sangat luar biasa nanas
sekarang kan nanas ini bernama nanas kursel, sertifikasi sudah keluar. Ya. Dan nanas kursel itu apa? Nagari kami Kurnia Selatan. Oh jadi Panjang. ini udah ada namanya ya? Sudah ada namanya sekarang. Sudah ada SK-nya. Ya. Udah ada namanya Varietas juga. lokal. Nanas kursel. Sama di Pasaman Barat itu di sana tapi alpukat. Sudah punya varietas sendiri Ya, juga. betul, ini. Itu bagus tuh, Pak. Ya. Jadi nanti bisa mengembangkan nagari ini apa Ya, kecamatan di sini gitu. Kampung agrowisata. Ya kampung agrowisata. Jadi kayak tadi dinas kita koordinasi. Akhirnya dinas punya ide. Dinas pertanian dan waktu itu punya ide membuat program inovasi namanya Nastar. Jadi nanam nanas 1 hektar. bukan di lahan pekarangan. Atas rumah lah pekarangan itu Nastar. Nah, nanas tanaman pagar. Oh, nastar, nanas, nanas, Tanaman pagar. tanaman pagar. Nah, itu program inovasi dari pertanian. Jadi tanam pekarangan tapi hasilnya luar biasa. luar biasa. Akhirnya kita kembangkan dan kita ikut event-event mulai tingkat kabupaten sampai tingkat Provinsi. nasional. Nasional. Iya, karena saya lihat untuk nanas ini baik di negara kita Indonesia maupun Asia kayak kelas Vietnam, Ya. Thailand, Malaysia, bahkan kelas dunia lah Amerika, itu luar biasa itu. Iya, iya. Dari segi manfaatnya, proteinnya, itu juga Manfaatnya luar biasa memang. Jadi untuk sekarang ini 2023 sudah, walaupun sudah lama mungkin ya, Ya, sudah berapa banyak orang atau kelompok mungkin Kita yang menanam nanas ini? kurang lebih 10 sampai 15 ribu yang kita kembangkan. Itu 15.000 Batang batang ya. 10 sampai 15 ribu. Nah, orangnya yang Orangnya itu sekarang berkisaran 50-an orang. 50 orang ya. 50-an orang. 50 orang. Mulai. Jadi satu orangnya tuh rata-rata berapa batang nanam? Kan bisa dihitung tuh. Ya, ada yang sampai 1000 ya. mulai nanam Oh, ini mulai Pak. nanam. Ya, karena potensi yang luar biasa itu. Jadi kalau anggaplah paling kecil 300. Cuman jarak panennya itu 1 tahun Wak ya. Paling dekat tahun kurang lebih. 1 tahun. Ya. Itu bisa nggak di apa namanya digenjahkan gitu Pak, dipercepat. Kalau di tanaman benih pangan sama horti kan digenjahkan. Iya, Digenjah iya. artinya umur panennya lebih pendek gitu. Yang ini sekarang Belum ada ya inovasi kita seperti masih amati kan. Dalam arti perawatan batang. Satu, kalau batangnya nanti besar, potensi untuk buahnya jumbo besar. Buah ini memang jumbo, memang besar buah ini. Kalau perawatannya bagus, pemupukan dan lain sebagainya itu rata-rata di atas 4 kilo. Kalau di bawah 4 kilo itu perawatan kurang bagus. perawatan terus hasil. Iya, hasil. Nah ini sekarang harga tentu ya, di cara budidaya kan ada namanya analisa usaha tani. Jadi kita menanam pasti akan panen. Ya. Setelah kita tahu mulai tanamnya, pupuknya, terus umur panennya, terus bobot per buah. Iya. Nah sekarang berapa harga per kilo di pasaran tuh? Saat ini harga di petani itu di kebun itu 10.000 per kilo. 10.000 per kilo ya? Ya, aku telat-telat itu. Iya iya. Sampai milih sampai dipesan di batang belum masak udah dipesan. Wah luar biasa. Iya, seperti itu. Jadi satu batang, satu buah ini kisaran 4, ada yang 5 juga ya? Oh, ada 7, 9, 9. 8, ada. Per kilonya Rp10.000. Ya, Jadi kalau 300 batang aja udah wih lumayan. satu serentak panen ya? Ya, Udah lumayan. Cuman artinya untuk saat ini belum bisa memenuhi permintaan ini. ya. Jadi cukup di dalam kawasan kabupaten aja masih kurang. Ya, masih kurang. Dan lokalan sini aja daerah Kecamatan Sungai Rumbai aja kekurangan kita. Kemarin waktu acara Penas itu ada kayak seperti PT ya salah.
ekspor impor. Iya. Kalau budidaya nanasnya ini sampai sebulan bisa puluhan ton mau diajak kerja sama, kita kan belum sanggup karena Betul. masih terbatas. Ini juga termasuk bisa apa loh Pak? Pasar ekspor ini. Iya, pasar ekspor. Termasuk pisang kepo itu. Kemarin kan kita jumpa juga pisang barangan yang dari Asahan itu. Iya. Nah itu juga tapi dia sistemnya kultur jaringan. Itu sering. Nah, perbanyakan tanaman gitu kan. Iya. Nah itu pisang keponya juga udah ekspor ke Malaysia itu. Kalau itu bisa, ini saya rasa lebih bisa. Cuman mungkin ya terkendala itu tadi ya. Iya. Umur yang panjang, Umur yang terus panjang. kemudian yang membudidayakan masih kurang banyak Iya. ya. Jadi mungkin bisa seperti membentuk komunitas gitu Pak ya. Ya kelompok kita. Ya, jadi seperti Pak Di Gunawan kemarin kan tahun panjang itu dia membentuk komunitas. Jadi dia punya 30 lot gitu. Jadi mungkin bisa satu bulan cuma 5 liter aja. Kalau permintaan besar kan nggak bisa memenuhi. Itu membentuk komunitas. Saya rasa ini juga Iya. seperti itu. Kalau 50 orang mungkin bulan depan atau tahun depan bisa menjadi 100 penanam. Itu saya rasa rasanya lebih bagus. Insya Allah setahun antara 1,5 tahun ke depan itu luar biasa besok. Karena kita tengok yang tanaman sekarang 1-2 bulan ini kan mulai nanam tuh. Memang fokus di bibit, fokus di bibit. Jadi buahnya kurang. Karena untuk induan, Betul. untuk pengembangan, Jadi kalau masukan kami Pak, bikin perbanyakan bibit. dia perbanyakan bibit saat ini fokusnya. Kalau yang mau nanam kan banyak Pak. Ya. Yang kendala utama kan gimana perbanyakan ini Ya, bibit yang sesuai standarnya sehingga ketika nanti menjadi bor sama dengan Ya. indukannya gitu. itu yang memang fokus. Jadi ya maaf, akhir-akhir ini 3 bulan 4 bulan ini kita agak terlambat buah. Karena fokus untuk pengembangan bibit itu. Karena juga ada juga petani-petani binaan kita yang tanam sayur-sayuran dari Bintang Asia itu ya tanam ini juga. Iya. Ya walaupun untuk istilahnya mungkin niatannya untuk tanaman pagar, tapi kalau memang mau difokuskan ke situ Ya, nilai ekonominya bagus loh. ya. Sebetulnya enggak cuma buah tok, jual bibit bisa Iya. hasil olahan. Contoh seperti mongso nanas madu yang sekarang ini sudah lumayan juga dikenal daerah sini kan. Cuma terbatas buahnya terbatas. Jadi kita pun ada pesanan kita buat gitu. Luar biasa. Terus ini Pak, ini kok dipotong panjang memanjang begini. Ini biasanya kan potong sini aja sama ini udah Ini pesanan ya. biar awet ya. Oh biar awet, betul. Biar awet juga. Ini kalau untuk pajangan ya memang bagus. Tapi kalau untuk dimakan, Ini untuk acara Apkasi besok di Jakarta. oh gitu Pak ya. Iya. Dan ini berapa hari baru dijemput ini Pak? Salah besok ya. Bisa ya. Ini kondisi mengkal Pak ya. Iya, yang ini mengkal tapi yang ini sudah 50% masa. Kalau di tempat kami di Negeri Selatan ini sebetulnya banyak. Tidak cuma nanas kursel, ada buah kelengkeng super yang varietas new kristal. Itu udah banyak yang Di sini membudidayakan. 4-5 hektar. Di mana itu Pak? Produktif. Kita kelompok kita. Oh bisa nanti kita. Ya. Terus ada salak pondok. Wah. Nah, salak pondok itu kurang lebih 3-4 hektar. Jadi tiga. Berarti sudah ada pemasarannya dia. Sudah. Kalau untuk salak tidak perlu jual keluar. Jadi banyak pesanan langsung datang ke kebun. Tapi kita nanti mau tahu ini lokasinya yang untuk sementara penanaman yang di Blok C ya. Di Blok C, ya. Bisa kita. Iya. Kalau nanas mayoritas di Blok C. Kalau nanas. Kalau salak kelengkeng dekat sini. Oke. Nanti kita luangkan waktu untuk sana. Kalau mudah-mudahan sudah sehat nanti. Kita Pak. dampingi ya. Insya Allah kita dampingi nanti. Main ke Baik, itu tadi perbincangan kami dengan Pak Jalal, salah satu pengembang atau motivator budidaya atau termasuk buah nanas di Kabupaten Damastraya ini. Mudah-mudahan para petani muda
bisa lebih bisa membaca pasar, karena ternyata nanas ini bisa menjadi pasar ekspor juga. Cuman untuk saat ini memang untuk permintaan dalam kabupaten aja masih kurang. Masih kurang ya. Jadi nanti kita akan kunjungi lahan nanas yang belum belum masak ya. Iya. Belum masak. Ya, kita penasaran gimana cara budidayanya, cara jarak tanam juga. Iya, iya. Ini terima kasih Pak ya sama Pak Jalal sudah ada waktunya ngobrol sama kita. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk petani-petani yang ada di provinsi lain atau di kabupaten lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan olahan dari nanas, dan nanasnya ini nggak sembarang nanas ya. Ini emang dari nanas kursel ini. Jadi bukan nanas yang ada di pasaran. Dan rasanya pun sangat enak. Ini jadi ini apa namanya? Namanya mongso nanas madu. Mongso nanas madu. Jadi Sejenis masih dodol. apa ya, kelasnya dodol ya? Ya, kelas dodol. Mongso itu masih pakai bahasa kita ya? Ya, mongso musim. Mongso ya. Ya, musim. Jadi ini untuk apa ibaratnya? Masuk di UMKM, Ya, usaha menengah, usaha mikro kecil menengah ini. Ya. Dan ini per kilonya sudah sampai di angka 80.000. Ya, Jadi banyak peminatnya. sudah banyak peminatnya. Ya. Dan kita jualan untuk pembuatan. Ini cukup bagus juga, ini anak-anak juga suka ini. Iya. Ini saya coba Iya. ada testimoni dari Ya. Pak Jalal nih. Iya. Komposisi nanas kursel. Proses pembuatan mongsong nanas madu dunia selatan. Jamin rasanya. Ini bumbu ini, terus ketan sama kelapa. Kelapa ya. Jadi komposisinya nanas kursel, Nanas kursel, ketan sama kelapa. kelapa. Ya, 3. Yuk kita coba. Ya, Kenyal. kenyal ya, mirip dodol. Ya, khas nanasnya terasa. Iya, kan namanya terasa. Terasa. Itu beda dengan nanas yang kecil-kecil itu. Memang kalau nanas ini kita waktu pengolahannya itu tidak perlu air lagi karena kadar airnya sudah tinggi. Kalau mongso nanas madu ini, kalau nanasnya tidak nanas kursel, nanas yang lokal atau nanas kecil itu rasanya sudah beda. Dan ini nggak pakai pengawet Pak ya? Tidak ada. Tanpa Ini nggak pakai pengawet loh. Ya, tanpa pengawet. Enak nih. Ini tergantung kita ngaduknya kalau 2-3 jam itu berkemungkinan kuat seminggu sampai 10 hari. Itu mesin manual Pak ya? Masih manual kita. Itu 2-3 jam ngaduknya. Mengantisipasi membludaknya buah besok. Iya betul. Itu mengantisipasi. Jadi mengantisipasi membludaknya atau banjir buah Ya. ketika banyak yang menanam. Harus punya produk. Jadi salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan Membuat olahan ini. membuat olahan, istilahnya UMKM-nya ini dengan usaha seperti ini. Bisa Jadi besok bukan selai. hanya dijual buahnya aja, Ya, jadi bisa menjadi bahan baku dari mongso mongso nanas madu. nanas madu. Dan ini salah satu sektor usaha mikro yang cukup bagus Iya. menurut saya, dan
wajib dikembangkan ini. Ya. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi oleh-oleh khas Iya, Damas Raya, Pak. Damas Raya. Jadi kalau ada event-event Ya, selalu ikut kita. daerah atau mungkin tingkat provinsi atau nasional ini Selalu ikut kita. wajib benar, Pak. Ya, wajib ikut. Ini cukup bagus ini. Jadi ayo kita sama-sama mengembangkan daerah kita masing-masing, potensi daerah masing-masing. Salah satunya dikembangkan sama Pak Jalal ini melalui apa? Kelompoknya, Pak ya? Iya, kelompok UMKM. Kelompok UMKM. Nanti yang teman-teman wajib coba, atau mungkin ada yang mau tanya tentang mongso ini, mongso nanas madu, bisa ketik di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi usaha atau wirausaha yang pemula. Ini cukup bagus. Nah, ini tidak memakai pengawet. Iya, kimia, Nah, bisa dipasarkan melalui online atau offline. Dan ini cukup sehat dan banyak manfaatnya menurut saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.